Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Erfakiar Latisa dari Remaja Teman Sebaya Kota Depok. Pada video kali ini, aku mau membagikan materi yang udah aku dapatkan selama aku mengikuti kegiatan Remaja Teman Sebaya. Nah, materi yang aku dapatkan ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Jadi kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Jadi materi yang pertama adalah tentang narkoba dan narkotika. Pasti teman-teman di sini udah nggak asing dong mendengar kata narkoba dan narkotika. Narkoba dan narkotika ini adalah jenis obat-obatan yang sering disalahgunakan oleh kalangan remaja maupun kalangan dewasa. Narkoba ini adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Sedangkan narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberi efek halusinasi, menurunnya kesadaran, menyebabkan kecanduan. Jadi sebenarnya narkoba atau narkotika ini bisa kita konsumsi, tetapi harus menggunakan resep dari dokter. Karena jika kita tidak menggunakan resep dari dokter, kita akan mengalami halusinasi dan mengakibatkan kecanduan. Nah, narkoba ini sangat dilarang teman-teman karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya yaitu kematian. Jadi yang kedua adalah perspektif hukum dalam narkotika. Narkotika sendiri memiliki aturan hukumnya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan narkotika. Dan yang ketiga, ada peraturan bersama BNN, MA, Polri, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kemensos, dan Kemenkes. Materi yang ketiga adalah tentang PHBS, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Usia anak sekolah adalah masa rawan terserang gangguan kesehatan. Masalah kesehatan berbeda menurut tingkatan sekolah. Pada tingkat TK dan SD, berkaitan dengan kebersihan perorangan dan lingkungan, seperti kesehatan, DBD, dan keracunan makanan. Pada tingkatan SMP dan SMU, berkaitan dengan perilaku berisiko, seperti kebiasaan merokok dan perkelahian antar pelajar. Jadi kita para remaja supaya terhindar dari perilaku berisiko itu adalah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada keluarga, dan lebih memilih pertemanan agar kita tidak terjerumus ke dalam perilaku berisiko tersebut. Dan jika kita memiliki waktu yang senggang, kita bisa mengisi waktu kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Oke, materi selanjutnya itu adalah self-regulation. Apa sih self-regulation itu? Jadi, self-regulation itu adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikiran, perasaan, keinginan, dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, berarti self-regulation itu penting nggak ya? Jadi teman-teman, self-regulation itu sangat penting karena self-regulation merupakan aspek dalam kehidupan seseorang untuk beradaptasi. Apabila remaja dapat melakukan self-regulation dengan baik, maka remaja akan dapat mengarahkan dirinya untuk bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan baik tanpa adanya kecemasan yang dialami. Selanjutnya adalah komunikasi asertif. Apa sih asertif itu? Jadi, asertif itu adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Jadi, maksudnya itu adalah kita mengemukakan pendapat kita secara sopan terhadap orang lain. Selanjutnya adalah reaching out. Apa sih reaching out itu? Jadi, reaching out itu adalah kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Jadi, kita tidak boleh ragu untuk menerima tantangan. Nah, langkah-langkah untuk mempersiapkan diri dalam menerima tantangan, itu yang pertama ada jangan ragu untuk memperjuangkan passion. Yang kedua, bekali diri kita dengan meningkatkan skills. Yang ketiga, susun satu strategi saat menghadapi tantangan. Yang keempat, semakin sulit tantangan yang ada, maka kemenangan yang akan kita bawa akan semakin besar. Dan yang terakhir, ada tumbuhkan rasa percaya diri. Ini adalah materi terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu keluarga. Ya, di foto itu adalah keluarga aku yang sangat aku sayangi. Jadi menurut aku, keluarga itu adalah orang yang selalu ada buat aku, selalu aku butuhin kalau misalnya aku lagi
stres, aku lagi marah sama diri aku sendiri, aku lagi gak percaya sama diri aku sendiri. Itu adalah keluarga. Jadi, keluarga itu adalah rumah sebaik-baiknya rumah yang aku punya. Dan keluarga sendiri memiliki fungsi. Ada 8 fungsi keluarga, yaitu yang pertama fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Nah, itu aja materi yang ingin aku sampaikan kepada kalian dan materi yang sudah aku dapatkan selama aku mengikuti kegiatan Remaja Teman Sebaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!